Andi Bu sekarang itu sudah masuk ke modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Nah, tugas ini kebetulan ada salah satu tugas untuk mewawancarai 2 orang kepala sekolah. Salah satunya kepala sekolah yang berada di Cikampek tersebut. Boleh minta waktunya Bu sebentar? Oke Bu, mungkin Ibu dalam proses selama bertugas Ibu sering mengalami dan membuat keputusan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan hati kita. Kemudian ada sebuah keputusan yang kadang-kadang juga dilema. Nah kebetulan dalam ini Andi akan menggali atau mencari keputusan apa yang pernah Ibu lakukan dan harus seperti apa. Nah salah satunya boleh izin bertanya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Menurut Ibu, untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi selama ini cukup mudah, yaitu dengan melihat kepentingan itu apakah benar atau salah. Apabila kasusnya itu kepentingannya sama-sama benar, maka itu termasuk kasus dilema etika. Ya. Dan apabila kepentingan itu salah satunya ada yang salah, melanggar hukum, maka dipastikan itu termasuk rujukan moral. Seperti itu Pan. Kalau menurut Ibu. Oh iya, kadang-kadang ketika kita menemukan kasus yang dilema, kadang-kadang bingung Bu ya dalam memutuskannya. Gitu. Kadang-kadang kita di sisi lain berdasarkan hati nurani, di sisi lain juga ada pelanggaran kode etik juga seperti itu. Merasa kasihan. Ya. Apakah pernah Bu mengalami cerita sedikit mungkin mengalami kasus yang dilema gitu Bu di sekolah Ibu yang mau pimpin? Ya itu ada saja ya. Bahkan sering mungkin ada salah seorang guru yang ini datang melihat nilai dari rekap nilai itu nilainya rendah ya, nilainya tidak mencapai KKM. Tetapi pas rapat kenaikan kelas itu kan untuk aturan sekarang harus naik kelas gitu. Nah itu kan jadi dilema ya, di satu sisi nilainya emang tidak mencapai KKM dan di sisi lain itu harus dinaikkan karena kasihan itu, karena melihat dampak atau efeknya nanti ada di waktu yang akan datang. Oh iya Bu, berarti kalau yang pernah dialami seperti itu berarti ada antara keadilan Bu ya, sama kasihan. Keadilan buat siswa yang lain, kasihan kepada anak tersebut gitu Bu. Nah itu betul Bu. Kadang-kadang dalam putusannya itu bingung juga Bu. Ya, dilema kan? Dilema. Iya betul Bu. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua Bu ya. Oke. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah ini kalau dalam masalah ini Ibu selalu memperhatikan apakah ini dilihat dari tinggi rendahnya muatan kepentingan. Apakah kepentingan itu merupakan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, kepentingan kesetiaan, kebenaran atau kejujuran. Nah itu dalam jangkanya juga, jangka waktu pendek atau jangka waktu yang panjang. Jangka waktu yang panjang seperti yang tadi anak tersebut Bu ya. Nah itu seperti itu ada jangka pendeknya dan jangka panjangnya Bu ya. Oke Bu. Kita lanjut Bu ya ke pertanyaan selanjutnya Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam kasus dilema Bu? Dalam kasus dilema ini kita melihat dulu kasusnya itu bersinggungan dengan apa saja, dengan siapa saja gitu ya. Yang kedua dengan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan itu, dan yang ketiga melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data atau fakta apa yang sudah terjadi dan kemudian kami analisa. Nah, dengan apa paradigma yang terjadi di sini, setelah kita tahu faktanya, kita lihat kebenaran atau kesalahannya. Nah, kemudian setelah itu
baru mengambil keputusan. Nah, iya. ya. Jadi, Setelah mengambil keputusan juga kita harus merefleksi lagi apakah keputusan itu sesuai dengan kaidah norma dan semua pihak yang menerima. Iya Bu. Kadang-kadang ketika sudah melakukan keputusan kita malam hari berenung gitu Bu. Iya, Keputusan itu benar atau salah ya? Betul. Seperti itu Gimana Bu. efeknya nanti gitu. Berdasarkan fakta-fakta yang ada tadi. Betul. Iya Bu. Oke Bu, lanjut Bu ya. Pada selanjutnya Bu. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, dilema etika. Iya. Dalam kasus dilema etika dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian, nah itu dikategorikan efektif dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak ada efek di kemudian hari. Tidak ada efek yang negatif tentunya ya. Oh iya Bu. Jadi apa tuh efeknya itu berarti secara sisi lain yang kalau kita tadi berbicara kepada kasus yang anak tersebut berarti secara hukum tidak ada pelanggaran Bu ya? Tidak ada. Namun secara profesi mungkin Bu ya. Nah kita kan juga kadang-kadang etika gitu Bu ya. Tapi kadang-kadang ya kita naikkan aja karena di situ ada Permendikbud ya Bu nomor 22 kalau ada aturannya juga. Ada aturannya. Oke Bu, terima kasih. Lanjut Bu ya ke pertanyaan selanjutnya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya. Itu tentunya tantangan yang terbesar dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan. Itu memerlukan waktu yang panjang juga. Iya Bu. Untuk menyamakan kesepakatan tersebut. Di samping itu juga kami harus memilih dan memilah solusi demi solusi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima oleh semua orang. Oleh semua pihak ya. Jadi yang tantangan yang terbesar itu dari pihak yang terlibat dalam kasus itu. Iya, Oke, terima kasih. Lanjut Bu ya. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan ketika ada masalah nih Bu? Apakah langsung dieksekusi atau ada jadwal rutin gitu Bu? Kalau jadwal itu tergantung kondisi kasus yang terjadi. Iya. Kalau misalnya kasusnya ini harus segera diselesaikan, maka ya saat itu juga harus diselesaikan. Dan kadang ada kasus yang misalnya penyelesaiannya itu bisa ditunda atau diundur. Nah, jadi itu soal jadwal itu disesuaikan dengan kondisi kasus tersebut. Tergantung ya. Ada langsung eksekusi langsung, ada yang harus diselesaikan dengan segera. Iya. Ya, gitu. Ada juga yang bisa kita tunda supaya hasilnya ya kalau misalnya itu bisa ditunda ya ditunda dulu aja biar kita itu mencapai keputusan yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih Bu. Lanjut Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Ada faktor gitu Bu yang membantu ya. Iya, Bu. Nah ini juga tergantung permasalahan yang dihadapi. Ada yang bisa diputuskan sendiri, ada juga bisa melibatkan guru-guru, semua guru-guru. Ada yang bisa melibatkan yang kita cuman beberapa guru aja yang bisa kita ajak itu untuk berdiskusi ya menyelesaikan masalah itu, atau misalnya dengan wali kelas atau BK bisa ya dengan wakil kepala sekolah juga kita bisa berunding gitu. Ya kadang-kadang kalau masalah yang menyangkut dengan orang tua murid ini sampai kita bisa minta saran kepada para pengawas atau pimpinan atasan. Ya. Komite Bu ya. Ya komite juga. Bu ya. Ya keputusannya baik Bu ya. Nah gitu. Oke,
terima kasih. Kita lanjut dulu ya ke pertanyaan terakhir nih Bu. Tak terasa ya kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Iya. Pertama adalah mengidentifikasi kasus yang terjadi. Harus dilakukan dengan pemikiran yang matang. Iya, matang Bu ya. Ya. Apakah termasuk kasus dilema etika atau misalnya bujukan moral, ya. Yang kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan dengan segera atau ada kasus yang bisa diselesaikan ditunda, ada yang perlu saya putuskan sendiri atau beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif juga. Jadi ada yang bisa diselesaikan sendiri dan ada yang bisa diputuskan secara kolektif. Nah selanjutnya dalam pengambilan keputusan saya harus memperhatikan kepentingan kedua sisi. Ini agar tidak menimbulkan gejolak berkelanjutan. Iya Bu. Jadi kita harus benar-benar bijak Bu ya kalau Iya. ada kasus dilema etika. Iya, betul. Karena dua-duanya juga punya alasan Bu ya. Oke Ibu. Ibu terima kasih wawancara ini. Mohon maaf untuk telah mengganggu waktu aktivitasnya Ibu. Bolehkah Ibu hasil percakapan ini direkam Ibu? Boleh, dan kalau diizinkan mungkin akan hasil rekamannya akan diproses sama kita. Baik Ibu, sementara mungkin Ibu juga masih ada kegiatan yang lain. Mohon maaf waktunya dan terima kasih partisipasinya. Sekali lagi semoga Ibu dalam menjalankan tugasnya itu dapat setiap pengambilan keputusan itu dapat diterima oleh semua pihak. Sementara Ibu pamit dulu Bu ya. Semoga. Sukses ya. Amin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Pak, sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bapak. Boleh Pak minta waktunya sebentar? Iya, silakan. Gini Pak, kebetulan saya sudah masuk ke modul 3.1 Pak. Materinya itu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin atau kepala sekolah. Nah kebetulan dalam minggu ini saya punya tugas Pak untuk mewawancarai 2 orang kepala sekolah. Alhamdulillah hari kemarin saya sudah dari Ibu Siti Sana, orang kepala sekolah yang dari SD sebelah Pak. Nah, kemudian mohon maaf juga untuk Bapak selaku bapak saya baru bisa hari ini Pak. Nah begini Pak, mungkin Bapak dalam pelaksanaan tugas selama ini Bapak pernah mengalami atau pernah melaksanakan sebuah keputusan Pak. Nah jadi ada 2 keputusan Pak. Keputusan yang pertama yaitu dudukan moral dan keputusan dari etika Pak. Nah yang saya ingin tanyakan yaitu kasus dilema etika Pak, di mana dalam penyelesaian sebuah keputusan itu permasalahannya Pak dua-duanya benar. Nah, gitu kan? Atau misalkan dalam menentukan dilema tersebut ya Pak. Nah, dalam hal itu bolehkah Pak saya menyampaikan beberapa pertanyaan Pak? Iya, betul. Ini Pak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral? Terima kasih sebelumnya. Sebelum mengidentifikasi kasus tersebut, lebih dulu kita perlu memahami definisi dari dilema etika atau bukan moral tersebut. Bahwa dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan tersebut
secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Dan nilai-nilai kebijakan dasari yang bertentangan seperti cinta, kasih, dan sayang. Kebenaran, keadilan, kebenaran, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Oleh karena itu, saya akan mencoba membedakan setiap kasus yang saya hadapi apakah ini termasuk dilema, etika, atau rujukan moral. Dan saya akan mengetahui paradigma apa yang terjadi pada kasus saya sehingga saya mampu menggunakan prinsip serta langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat. Alhamdulillah, melihat dari paparan Bapak, alhamdulillah Bapak kayaknya sudah apa tuh ya sudah bisa membedakan kasus tuduhan moral dan kasus dilema. Boleh Pak lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak? Ya, silakan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Tidak dipungkiri bahwa keputusan tersebut sangat dilema, kesulitan dalam mengambil keputusan yang dimana diantaranya disebabkan oleh nilai-nilai budaya masyarakat yang terkadang terasa kabur ketika diharapkan pada nilai budaya yang lain. Sebagai contoh, saya mengalami suatu pengambilan keputusan di mana ada dua kepentingan yang saling berbenturan. Salah satunya di sekolah kami dana BOS dipergunakan prioritas untuk kebutuhan ATK atau KBM lainnya. Sedangkan pada kenyataannya BOS itu tidak cair setiap bulan. Oleh karena itu kami sangat kesulitan untuk membayar kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, cara langkah terbaiknya yaitu dengan cara pembayaran dilakukan itu dengan cara dana talang. Iya Pak. Dan mungkin nanti ada imbasnya di mana nanti harga-harganya atau karena dana talang pinjaman jadi harga akan membengkak pada saat bos cair nanti pasti dibayarnya pas nanti cair bos. Iya Pak. Jadi mungkin karena proses jadwal pencairannya itu tidak tentu betul Iya, Pak ya. tidak. Nah, kadang-kadang sekolah juga bingung. Kadang-kadang Sedangkan telat. kebutuhan ATK itu harus ada gitu Iya. Pak ya. Nah solusinya berarti apa tuh cekasan nama memberi talang. dana talang Dana talang. banyak. Iya. Oke. Iya Pak. Boleh Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Sebelum mengambil keputusan itu ada 9 langkah yang dapat disusun untuk membantu kita dalam mengambil keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang sering bertentangan. Yang kedua, tentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah pada kasus tersebut. Yang kelima, pengujian menggunakan 4 paradigma berita benar atau salah. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi dengan menggunakan 3 pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi. Dan yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir, kesembilan, melihat keputusan dan refleksikan. Dalam hal ini salah satu langkah yang dapat kita gunakan adalah teknik IA, inquiry apresiatif, menggunakan konsep bagai yang berarti buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan jalur eksekusi. Alhamdulillah itu Pak ada Pak dalam materi saya yang sedang sekarang dijalankan Pak. Alhamdulillah Bapak sudah sudah menerapkan 9 langkah prosedur dan mengambil keputusan di mana mengenali dulu berarti Pak ya permasalahan seperti apa, mencari fakta dan siapa yang terlibat seperti itu Pak ya. Lanjut Pak, boleh ke pertanyaan selanjutnya Pak.
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Dalam pengambilan proses keputusan yang bertanggung jawab dengan segala kompensasi kesadaran diri, yaitu kesadaran sosial dan keterampilan berhubungan sosial, akan mewujudkan tuturi handayani dengan memberikan dorongan secara moral maupun material bagi semua warga sekolah, tak terkecuali murid-murid semua. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan semakin mengasah empati seorang pendidik, empati yang terlatih, mampu memutar paradigma, dilema, serta pembelajaran lebih bijak. Tentu saja rasa empati dan pengenalan diri dengan kesadaran penuh akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada proses dilema etika, Pak? Tantangannya, Pak? Dalam tantangan ini, dalam pengalaman saya bekerja pada situasi lembaga atau kita sering dihadapkan pada bujukan moral dan dilema etika. Betul, Pak. Pada kondisi bujukan moral, kita pasti dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Sedangkan pada bujukan dilema etika yang harus dihadapi dari waktu ke waktu ketika kita menghadapi situasi dilema etika, yaitu situasi yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan. Situasi yang bertentangan seperti cinta, kasih sayang, kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Situasi tersebut menetapkan kita pada paradigma dilema etika seperti berikut. Paradigma individu melawan masyarakat, atau yaitu konflik yang terjadi membuat pilihan antara kepentingan pribadi dan kelompok kecil. Yang kedua, paradigma keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga, paradigma kebenaran. Yang keempat, paradigma jangka pendek melawan jangka panjang, atau yang nampak terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Terima kasih Pak. Boleh ke pertanyaan selanjutnya Pak? Ya, silakan. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam kasus dilema etika tersebut, Pak? Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebijakan yang mendasari, yang bertentangan seperti cinta, kasih, dan sayang, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Secara umum, ada pola model atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang kita kategorikan seperti individu, rasa keadilan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan atau jangka panjang. Yang paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati, kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk yang masa akan datang. Jadi ada apa tuh Pak ya? Ada sebuah pandangan jangka pendek atau jangka panjangnya gitu Pak ya, sebuah keputusan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Dilema etika sering kali membuat kita sulit untuk mengambil keputusan. Betul sekali Pak, sulit sekali. Keputusan yang kita ambil seringkali hanya berdasarkan pada prinsip melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi nilai-nilai, melakukan apa yang kita harapkan orang lain. Sedangkan untuk menguji keputusan dalam suatu dilema etika yang membingungkan ini karena adanya beberapa nilai yang bertentangan, yaitu mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan, tentukan dulu siapa saja pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang keempat, pengujian benar atau salah tentang menggunakan uji legal atau uji regulasi atau standar profesional. Yang kelima yaitu pengujian menggunakan 4 paradigma
benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi dengan menggunakan 3 keputusan, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema, yaitu munculnya sebuah gagasan baru yang kreatif. Yang kedelapan itu membuat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat keputusan dan refleksikan. Dalam hal salah satu langkah yang dapat kita gunakan adalah teknik IA menggunakan konsep bagai, yang berarti buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan bencana, dan atur eksekusi. Iya. Berarti salah satunya ketika sudah mengambil kita keputusan, kadang-kadang kita melihat kembali gitu Pak ya, benar atau salah keputusan kita. Nah, alhamdulillah Pak, terasa kita sudah masuk ke pertanyaan yang terakhir Pak, yaitu pertanyaan yang ke-8, di mana pertanyaannya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dari etika Pak? Dalam pengalaman pengambilan keputusan yang dilema etik ini, hakikatnya pendidik adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya, serta siswa dan guru dapat percaya diri dan pergerakan agar pembelajaran berpusat pada anak, sehingga anak secara aktif menemukan dan mengembangkan potensinya, mampu berpikir secara luas dan bebas, dipadukan dengan esensialisme yang memegang teguh budaya, namun guru tetap memberikan keteladanan sesuai nilai dan peran guru, agar murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan koordinat alamnya, sehingga hakikat pendidikan sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu nilai budaya pada anak melalui pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi akan penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga mewujudkan visi dan misi sekolah. Mungkin itu dari semua hal yang telah disampaikan tentang mengambil keputusan dilema etika. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak, dari beberapa jawaban Bapak, izinkan saya untuk bicara Pak. Ya. Nah, kalau tidak keberatan, apakah boleh di video Pak? Ya, boleh, silakan. Nah, alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak atas kesediaan Bapak tentang tugas yang saya sedang menjalankan sekarang Pak. Ya. Mudah-mudahan Bapak dalam setiap mengambil keputusan selalu Pak namanya menggunakan apa yang Bapak sampaikan tadi 9 paradigma begitu Pak ya. Baik Pak, mungkin cukup sampai di sini Pak. Saya izin pamit Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.